Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Kalising Rubeda Niring Sambikala. Istilah makam Sentono diartikan sebagai makam keluarga istana atau keraton. Biasanya di mana ada makam yang disebut makam Sentono. Maka di tempat tersebut dulunya ada sebuah pemerintahan setingkat kabupaten yang dipimpin oleh bupati atau kadipaten yang dipimpin oleh hadipati. Mengutip dari berbagai sumber. Sedayu lawas. Sendiri kalau diartikan secara harfiah adalah sedayu lama, sedayu tua, old sedayu. Dalam kamus tahun 1862 yang ditulis oleh Jonathan Rigg yang berjudul A Dictionary of the Sunda Language of Java, atau dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Jawa dan Sunda, menyebutkan bahwa asal kata sidayu kemungkinan dari kata dayu. Dalam bahasa Jawa yang bermakna seorang tamu, pengunjung, atau orang asing dengan awalan berupa si, sehingga bermakna tempat singgah berlabuh bagi orang asing. Karena suatu akibat dari letak wilayah itu yang berada dalam jaringan perdagangan laut. Dilihat dari aspek sosial keagamaan, kawasan Pantai Brondong sampai Belimbing dan Paciran tunduk pada pengaruh seorang kiai yang bernama Kiai Kendilwesi yang bermukim di Paciran. Kiai Kendilwesi adalah seorang ulama yang meneruskan dakwah Sunan Sendang Dur dan merupakan guru dari Ki Lanang Dangiran atau Joko Brondong. Ada beberapa tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islamisasi di Kabupaten Lamongan, terutama di wilayah pesisir. Di antaranya, Ki Gede Buyut Sentono, Pangeran Lanang Dangiran, Sunan Sendang Dur, Sunan Derajat. Dalam sumber Tiongkok yang tercatat di sejarah dinasti Yuan, ketika menyerang Jawa, pasukan Mongol dibagi dalam dua kekuatan. Kekuatan pertama dikirim lewat jalur darat. Separuh lainnya lewat jalur laut menggunakan kapal. Mereka pergi ke pedalaman Jawa lewat Sungai Sugalu atau Sedayu. Dari sana menuju Sungai Kecil Paksieh atau Kalimas. Tidak disebutkan berapa banyak kuda yang dibawa, hanya disebutkan bahwa pasukan Mongol terdiri dari dua kelompok, kavaleri dan infanteri. Kelompok kavaleri ini terdiri dari kelompok pemanah berkuda Mongol yang punya reputasi kuat dalam berbagai pertempuran sukses di masa lalu. Perintah untuk menaklukkan Jawa dikeluarkan oleh Han pada Maret 1292. Pasukan Yuan berangkat dari Guangzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai, Viet dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk dan mengirim utusan kepada mereka dan komandan Yuan meninggalkan beberapa darug haji di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelam pada 25 Februari 1293 untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada 15 Maret 1293, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa, dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat. Yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Si B berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas yang merupakan percabangan Sungai Berantas. Pasukan darat di bawah Gaosing dan Ike Mese, yang terdiri dari kavaleri dan infanteri, pergi ke Dubingzu. 3 komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke Jembatan Terapung Majapahit dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Identifikasi Sungai Sugalu sama dengan Sidayu ini telah dilakukan oleh seorang ahli dari Eropa yakni W. P. Groeneveld yang dikenal sebagai ahli penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno bangsa Cina. Menurutnya, pengidentifikasian Sugalu adalah Sidayu, yang didapatkannya dari keterangan bahwa daerah ini terletak di pantai utara Jawa, bagian timur. Selain dari berita Cina, penyebutan Sidayu juga bisa ditemukan dalam
Sebuah prasasti bertarikh 1309 Saka atau 1387 Masehi. Prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Karangbogem, yang menurut TH. P.G. Out memuat keterangan tentang hutang piutang antara nelayan di daerah Gresik dengan seseorang di Sidayu. Apabila kita melihat angka tahun dari prasasti tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesejahteraan di Sidayu pada masa berkuasanya Majapahit atas tanah Jawa. Prasasti Karangbogem, sebuah prasasti berasal dari zaman Majapahit berangkat tahun 1387 Masehi ditemukan di Karangbogem masuk kawasan Kecamatan Bungas Karang. Memuat nama Gresik dalam bahasa Jawa kuno. Berikut isinya, bagian muka, iku uruhane para mantri ing tirah, Arya Songga, Pabayeman, Arya Carita Purut, Patih. Lajer, uruhanian ingong amagehaken karange Patih tambah Karangbogem. Penangane, Kidul Lebuh, panangane wetan sadawata anutuk segera pisan, penangane. Kulon babatan Demungwana, anutuk segera pisan, pasawahane sajung babatan akikil. Ikut ya malrahaja den sidigawe hanatea kaulaningong saking Gresik Warigaluh. Ahutan saketi rong laksa genep sabisane hasike prowang Warigaluh luputata pangarah. Saking Sidayu kapangarahan pohya sakti dalam galangan kawolu anghaturakna. Tahia bacan bobot sewu sarahi atombak sesine tambake akature ringong, hanatea. Dagang angogo gondok, amahat, luputa tearing arik purisa prakara, kenaha tahia ring. Pamuja, Terjemahan dalam bahasa Indonesia, bagian muka, bahwa inilah surat yang harus diketahui oleh para mantri tirah, yang mulia Songga, dari Pabayeman, yaitu yang mulia Carita dari Purut, Patih Lajer. Mereka hendaknya mengetahui bahwa kita telah menetapkan daerah seorang Patih Tambak Karang Bogem. Perbatasannya di sebelah selatan dengan sebidang ladang, di sebelah timur. Berbatasan dengan tanah yang mendatar dari laut. Di sebelah barat berbatasan dengan tanah penebasan hutan belukar kayu demung yang mendatar dari laut. Adapun luasnya, sawah 1 jung dan penebasan 1 kikil. Demikian perbatasan itu. Jangan diganggu. Penetapan itu. Kemudian adalah seorang warga kami berasal dari Gresik, kerjanya sebagai nelayan, mempunyai utang sejumlah 1 kati 2 laksa, kira-kira 120.000. Sedapat-dapatnya. Dia akan memungut bantuan sesama nelayan. Kini mereka akan bebas dari tuntutan dari pihak Sidayu atau Sidayu. Tetapi mereka harus memenuhi tuntutan dari negeri Majapahit. Di galangan ke-8 atau kawalu mereka harus membayar terasi atau hacan, belacan seberat 1000 timbangan hasil tambak harus diberikan kepada kita atau kerajaan. Kemudian pedagang anggogo gondok yaitu para penyadap nira. Mereka juga dibebaskan dari pembayaran arik pundik bermacam-macam cukai. Mereka sekarang harus dikenakan cukai pamuja atau cukai kerajaan. Kembali pada siapakah sosok tokoh-tokoh yang dimakamkan di Kompleks Sentono Sedayu Lawas. Dengan jejak kearkeologisan banyak nisan bermotif khas Demak, dan juga ada motif kalamarga, dengan bahan batu andesit hitam yang sangat super, diperindah dengan ukiran relief sulur-sulur YG rumit. Di sini sangat diharapkan dari para pemirsa yang berkompeten di bidangnya, punya sumber data primer, yang masih zuriah, sangat dipersilakan memberi pencerahan pada kolom komentar.